Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jemaah duhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit memberikan kajian dengan menggunakan waktu kurang lebih 7 menit. Kajian ini kita akan sampaikan yang berhubungan dengan surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan tadi mengandung 3 hal. Yang pertama, agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan nikmatnya untuk kita manusia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah meridai Islam itu sebagai agama bagi kita umat Islam, bagi umat manusia. Hal yang pertama, bahwa Islam itu adalah sempurna. Pertanyaan kita, di mana kesempurnaan Islam itu? Tentu banyak yang bisa kita uraikan. Apa saja kesempurnaan Islam itu? Kalau kita bisa membaca dan memahaminya, bahwa Islam itu mengajarkan kepada umat manusia ini, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, tentu kita semua pahami. Tetapi barangkali kesempatan ini saya ingin lebih menghususkan kesempurnaan ajaran Islam itu untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam diajarkan untuk bersedekah, amal yang nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedekah itu bisa kita pahami 2 hal. Ada sedekah yang berbentuk material atau yang bersifat kebendaan. Kita boleh bersedekah besar, banyak, kecil, silakan bersedekah. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan lebih besar. Tapi ada sedekah yang nilainya tidak dalam kebendaan, non material. Apa itu? Yaitu kebiasaan-kebiasaan kita memberi nasihat seperti ini. Kultum ini adalah sedekah non materi. Masih ada contoh lain daripada sedekah. Biasakah kita atau pernahkah kita membangun di tengah malam untuk memberikan salam atau doa kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, mendoakan keselamatan mereka di tengah malam?
Paling tidak kalau kita bangun tengah malam adalah sholat tahajud. Dan memang dalam ajaran Islam, sholat tahajud itu adalah nilainya penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tingkatkan, sholat tahajud itu adalah sholat untuk diri sendiri. Beda nilainya ibadah yang ada hubungannya dengan orang lain. Kalau kita mendoakan kepada orang lain di tengah malam, keselamatan orang lain, siapa saja, itu tidak ada larangan mendoakan orang lain di tengah malam, maka nilainya lebih tinggi daripada sholat tahajud yang nilainya untuk diri sendiri dan berdoa untuk orang lain yang nilainya untuk kita sendiri maupun orang lain. Jadi ada kelebihan. Perbedaannya bisa dilihat daripada dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sedekah. Sedekah itu adalah perbuatan yang ada hubungannya dengan orang lain, baik sedekah dalam bentuk material maupun non material. Yang kedua terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi adalah, aku cukupkan nikmatku untukmu. Apa nikmat yang diberikan Allah bagi kecukupan kita? Saya ingin mengarahkan kita semua sebagai institusi ekonomi, institusi Universitas Muslim Indonesia. Nikmat yang diberikan Allah sebenarnya sangat banyak untuk bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan dari manapun. Yang penting kita mau mendapatkan nikmat itu. Apa misalnya? Sebagai ilmuwan-ilmuwan di Universitas Muslim Indonesia memberikan ruang yang luar biasa, misalnya itu akan memberikan tambahan-tambahan nilai-nilai produktivitas yang tinggi bagi kampus kita jika kita menggunakan ilmu kita itu untuk kepentingan bangsa masyarakat di luar sana. Bukan sekedar mengajarkan kepada mahasiswa, tetapi mungkin bisa kita melakukan hal-hal produktif yang ada kaitannya dengan kepentingan institusi ini. Sehingga harapan kita tidak hanya mendapatkan keuntungan atau kemampuan umi dari SPP mahasiswa, tetapi juga ada masukan-masukan dari kegiatan produktif kita dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekonomi, industri, dan lain sebagainya. Yang terakhir, Islam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Islam sebagai agama bagi kita. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Kenapa Islam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang dikemukakan pada poin pertama dan poin kedua, kalau kita jelaskan secara lebih luas, maka akan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.